Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel kami Papa Ruby, media belajar dan berbagi bagi guru di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan video kami ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, baik Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek baru-baru ini telah merilis satu peraturan yang dituangkan dalam Permendikbudristek atau Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 54 tahun 2022. Jadi ini peraturannya Bapak Ibu sekalian, Permendikbud nomor 54 tahun 2022. Ini berisi tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi isinya Bapak Ibu sekalian, Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, maka Permendikbud nomor 38 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi Permendikbudristek nomor 54 tahun 2020 ini merupakan pengganti dari Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita tinjau isi dari Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini. Ini ada beberapa perbedaan spesifik Bapak Ibu sekalian di bab 2 mengenai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di bab 2 tentang persyaratan Bapak Ibu sekalian di pasal 5 dijelaskan bahwa atau dituliskan bahwa calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, di sini yang poin A disampaikan bahwa berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, ini perbedaan spesifiknya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mana di Permendikbud nomor 38 tahun 2020 dituliskan bahwa syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan itu adalah telah mengabdi atau telah diangkat paling lambat Desember 2015 ke bawah Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah pernah mengabdi di Desember 2015 ke bawah. Nah, sekarang di Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini dirubah Bapak Ibu sekalian, yang mana syaratnya adalah telah melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Artinya jika Bapak Ibu telah mengabdi sejak tahun 2020 misalnya, ya telah mengabdi sejak tahun 2020, jadi Bapak Ibu sudah masuk atau sudah bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini. Nah, itu untuk poin A-nya. Kemudian syarat kedua atau di poin B adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Kemudian di poin ketiganya memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian yang keempat adalah berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan. Kemudian yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keenam bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah berkelakuan baik, dan terakhir yang kedelapan syaratnya Bapak Ibu sekalian adalah terdaftar dalam sistem pokok pendidikan atau yang disebut dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi itu untuk bab 2-nya Bapak Ibu sekalian mengenai persyaratannya. Nah, kemudian di pasal 15 Bapak Ibu sekalian lebih lanjut dijelaskan bahwa ini mengenai pelaksanaan program PPG dalam jabatan. Di bagian kelima di pasal 15 dituliskan bahwa pembelajaran program PPG dalam jabatan untuk ayat 1-nya dilaksanakan oleh LPTK. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki beban belajar selama 36 SKS. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan beban belajar
Di ayat 3 adalah pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui, jadi ada dua metodenya. Yang pertama adalah rekognisi pembelajaran lampau, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran program studi pendidikan profesi guru. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya Bapak Ibu, di pasal 16 dijelaskan bahwa rekognisi pembelajaran lampau yang dituliskan di pasal 15 ayat 3 ini di poin A sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf A bagi guru dalam jabatan yang pertama poin A telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak ini sudah masuk dalam masuk dalam kategori rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian yang kedua adalah telah mengikuti pendidikan latihan profesi guru atau PLPG. Nah, jadi sebelum PPG ada yang disebut dengan PLPG. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti PLPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B. Nah, untuk dua ini Bapak Ibu sekalian, dua kategori ini yang sudah mengikuti guru penggerak dan PLPG ini diberikan setara dengan 36 SKS. Jadi untuk 36 SKS ini, beban belajar 36 SKS, dengan Bapak Ibu masuk dalam dua kategori ini, maka Bapak Ibu tinggal mengikuti ujian terakhir atau UP-nya. Tidak lagi mengikuti proses pembelajaran atau proses perkuliahan di PPG dalam jabatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah terpenuhi 36 SKS-nya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika Bapak Ibu tidak masuk dalam dua kategori ini? Nah, di sini di ayat 2 jelaskan bahwa rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf A bagi guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk pada ayat 1 huruf A dan B diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Jadi Bapak Ibu yang memiliki SK sampai akhir tahun 2015 diberikan setara dengan 24 SKS. Jadi sudah dapat modal 24 SKS. Sedangkan guru dalam jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, jadi Permendikbud ini berlaku sampai tahun 2025, mungkin Bapak Ibu sekalian ini mendapat jatah 18 SKS. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki SK 2015 ke bawah hanya akan menempuh, di pasal 17 dijelaskan bahwa hanya akan menempuh 12 SKS yang sisa Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajaran di PPG dalam jabatan hanya akan menempuh 12 SKS yang sisa kalau Bapak Ibu yang memiliki SK 2015 ke bawah. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki SK 2016 sampai tahun 2025, maka Bapak Ibu akan menempuh 18 SKS yang tersisa. Jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan di sini berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang sudah masuk dalam guru penggerak dan telah mengikuti PLPG dianggap sudah menuntaskan 36 SKS itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu yang ber-SK 2015 ke bawah mendapat modal 24 SKS, dan Bapak Ibu yang 2016 sampai 2025 mendapat modal 18 SKS. Nah, jadi demikian informasinya Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di Permendikbud nomor 54 tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.